siang hari ini izinkan saya untuk meminta satu orang dari teman kita untuk memimpin atau mengawali kegiatan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Kepada teman atau rekan guru, saya berikan kesempatan untuk memimpin kita dalam doa. Baik, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan melakukan kegiatan atau yang dikenal dengan diseminasi atau berbagi pemahaman terkait budaya positif. Perkenalkan, saya Reneldi Subria, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kupang. Rancangan kegiatan pada siang hari ini adalah judul modul Diseminasi Budaya Positif di UPTD SMP Negeri 11 Takari. Nama peserta, guru dan pegawai, Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 11 Takari. Latar belakang kegiatan yang saya laksanakan pada kesempatan siang hari ini dilatar belakangi oleh konsep dari budaya positif belum dipahami secara merata oleh seluruh warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang positif bagi anak belum dapat tercipta dengan baik. Berdasarkan belum meratanya pemahaman tersebut, maka perlu dilaksanakannya sebuah aksi nyata dalam bentuk pengimbasan pemahaman agar segera terbangun budaya positif di lingkungan sekolah kita. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Yang menjadi tolak ukur dalam kegiatan pada siang hari ini adalah terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Dua, terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan oleh guru dan kelas. Tiga, warga sekolah saling berinteraksi dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati. Dan yang keempat adalah segitiga restitusi akan menjadi alat utama dalam menyelesaikan permasalahan atau persoalan yang ada di sekolah atau di kelas terhadap anak-anak murid kita. Materi kegiatan pengimbasan budaya positif pada siang hari ini dibagi menjadi 6 kegiatan atau 6 langkah. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan. 3. Keyakinan sekolah atau kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu guru sekalian, dalam tayangan di depan, apakah yang terlihat oleh Bapak Ibu guru? Yang terlihat pada tayangan di depan adalah sebuah kepalan tangan. Di dalam kepalan tangan ini memiliki sebuah ilustrasi Bapak Ibu guru bahwa di dalam genggaman setiap orang itu terdapat yang namanya mungkin saja bisa rahasia, mungkin saja bisa yang bersifat umum. Ini adalah satu ilustrasi berbentuk permainan di mana ada 2 orang melakukan permainan dengan genggaman tangan. Kasih contoh seperti di dalam genggaman tangan kita memiliki sebuah rahasia, sebuah tujuan, sebuah impian. Orang kedua atau orang B akan merebut apa yang ada di dalam genggaman tangan. Kembali pada pribadi kita masing-masing, apakah kita akan membuka atau tetap memegang teguh apa yang menjadi kepercayaan rahasia yang ada di dalam genggaman kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, ilustrasi sebuah genggaman tangan akan menjadi refleksi kita untuk mendampingi keseharian kita ke depan, bagaimana kita mewujudkan budaya positif itu di dalam diri kita sendiri maupun terhadap berimbas pada lingkungan sekolah, terutama untuk anak-anak didik kita masing-masing. Ilustrasi kepalan tangan ini akan menjadi ilustrasi Bapak Ibu guru sekalian. Pada kesempatan siang hari ini saya akan memulai dengan materi yang pertama terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya sudah menyiapkan beberapa materi
dan sudah dibagikan kepada Bapak Ibu guru sebagai penjelasan dari budaya positif. Bisa dipelajari atau dimanfaatkan dengan baik. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu atau segala tindakan. Yang berikut adalah disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat sebuah paksaan, ujian, maupun hukuman. Bapak Ibu guru hebat semua, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian suatu kasus yang ada di lingkungan sekolah. Di sini saya memiliki sebuah game atau permainan. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru agar bisa menuliskan nilai dari permainan ini. Ayam tambah ayam nilainya 60. Ayam tambah telur nilainya 26. Telur tambah pisang nilainya 15. Berapakah nilai untuk ayam, telur, dan pisang? Pada kesempatan siang hari ini saya minta beserta rekan-rekan ibu kepala dan rekan-rekan guru hebat semua untuk menuliskan jawaban dari Bapak Ibu guru semua terkait games yang ada di depan yang sudah saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu guru, waktunya tidak banyak. Saya berikan waktu 5 menit untuk dapat mengisi jawaban Bapak Ibu guru hebat terkait nilai seekor ayam, telur, dan pisang. Bagi yang sudah selesai menyelesaikan jawabannya bisa ditempelkan di depan sebagai bentuk refleksi kita terkait nilai dari permainan ini. Ayam tambah ayam nilainya 60. Ayam tambah telur nilainya 26. Telur tambah pisang nilainya 15. Ayam ditambah telur dikali pisang nilainya berapa? Silakan. Semua saya berikan kesempatan untuk mengambil bagian itu semuanya lanjut di sana. Oh salah, ada yang salah.
Habis. Oke, baik, waktu permainan kita selesai. Pada games ini di sini saya mendapatkan jawaban ayam tambah telur dikali pisang nilainya 30. Ayam tambah telur tambah pisang nilainya 38. Ada nilai 138, ada nilai 15, ada nilai 15 dan ada nilai 1290. Baik Bapak Ibu Guru. Saya tidak mengatakan ini salah atau benar. Seperti ilustrasi tadi, di dalam genggaman tangan kita memiliki nilai yang berbeda-beda. Itu merupakan satu keragaman yang ada di dalam lingkungan sekolah. Entah benar, entah salah, kembali kepada pribadi kita. Bagaimana kita mengambil satu keputusan untuk menyelesaikannya. Tetapi kesimpulannya adalah nilai dari sebuah ayam dihargai dengan 20. Nilai telur dihargai dengan nilai 3. Sehingga telur ayam 20 tambah 3 tambah 3 jumlahnya 26. Yang berikut adalah pisang, nilainya dihargai dengan 6. Sehingga telur tambah pisang nilainya 15. Yang terakhir adalah 20 ditambah 4 ditambah 4 karena perkalian maka dihitung perkaliannya lebih dulu. 4 kali 4 16, 20 tambah 16 nilainya adalah 36. Baik Bapak Ibu Guru, semua jawaban nilai adalah benar. Pada intinya adalah bagaimana kita berproses untuk mencapai suatu keberhasilan yang entah itu akan menjadi ilustrasi kita benar atau salah. Terima kasih untuk permainan kita. Saya akan melanjutkan pada pembelajaran atau materi berikut adalah perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Di dalam tayangan ini ada dua jenis stimulus respon dan teori kontrol. Bapak Ibu Guru, sering kali dalam kehidupan kita sehari-hari, kebanyakan kita lebih menggunakan apa yang dinamakannya dengan stimulus respon. Padahal sebenarnya yang dibenarkan di sini adalah bagaimana kita mengontrol atau menerapkan apa yang dinamakan dengan teori kontrol. Kita mulai dengan yang pertama, kita mencoba stimulus kontrol, stimulus respon. Biasanya kita selalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal dalam keseharian kita lebih lagi seharusnya kita terapkan adalah bagaimana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti tadi kita gambarkan bahwa semua jawaban adalah benar. Bagaimana kita mengubah mindset kita untuk berusaha memahami pandangan atau nilai yang sudah diberikan. Yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Stimulus respon. Terkadang anak melakukan kesalahan yang ada dalam kita pemikiran itu adalah salah. Padahal sebenarnya teori kontrol yang perlu kita terapkan adalah semua perilaku memiliki tujuan. Tentu anak memiliki tujuan apa yang dia buat, seperti yang sudah permainan yang kita laksanakan. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Ini teori yang salah. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita. Yang berikut adalah saya bisa mengontrol orang lain, stimulus responnya. Tetapi pada dasarnya teori kontrol yang diterapkan adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Posisinya kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Yang berikut adalah pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Seperti tadi pada genggaman tangan kita, orang dalam genggaman tangan itu adalah rahasia yang tidak mau dia bagikan. Tetapi ketika tidak ada solusi lain, maka pemaksaan itu terjadi. Yang seharusnya adalah tidak melakukan pemaksaan tetapi melakukan kolaborasi dan konsensus sehingga menciptakan pilihan-pilihan baru. Boleh tidak saya lihat isinya? Yang berikut, model berpikir menang atau kalah. Pada dasarnya, teori kontrol yang benar adalah model berpikir menang sama dengan menang, tidak ada kalah. Yang berikut adalah disiplin positif. Contoh, seorang siswa menjatuhkan tabung reaksi. Ketika melakukan eksperimen, ada dua kemungkinan reaksi yang muncul. Yang pertama adalah guru mengatakan kepadanya keras, bagaimana kamu ini memegang itu saja tidak becus. Yang berikut reaksi kedua, guru mengatakan kepadanya bahwa ada cara tertentu untuk memegang tabung reaksi. Jadi reaksi satu menggambarkan apa yang dikenal dengan stimulus respon. Ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung tepat. Pada sebenarnya yang perlu kita laksanakan situ adalah menggunakan apa yang digambarkan dengan teori kontrol. Yang berikut adalah nilai-nilai kebajikan universal. Pada yang berikut adalah nilai-nilai kebajikan universal. Dari semua yang kita lakukan adalah berimbasnya akan menuju ke apa yang dinamakan dengan anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai kebajikan, yaitu kelima, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Materi kedua terkait motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Lembar kedua Bapak Ibu Guru bisa kita masuk pada materi yang kedua. Bapak Ibu Guru bisa melihat yang berikut adalah motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu Guru hebat semua dan Ibu Kepala Sekolah. Motivasi perilaku manusia hanya ada dua, yaitu eksternal dan internal. Tetapi pada kesempatan siang hari ini saya tidak sedang mendikte kita Bapak Ibu Guru, tetapi saya sedang mengimbaskan motivasi atau perilaku dari anak peserta didik kita terkait eksternal dan internal, dari dalam maupun dari luar diri mereka. Ada dua kemungkinan dari eksternal, yaitu ketika dia takut untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Terkadang anak-anak lebih berpikir untuk ini, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu Guru biasanya menggunakan apa yang dinamakan dengan reward atau penghargaan di dalam kelas. Benar adanya, tetapi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya itu eksternal dari dalam diri anak. Pada dasarnya yang perlu kita terapkan adalah internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Sebaiknya Bapak Ibu Guru menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri anak. Karena ketika kita terlalu menggunakan yang eksternal, maka itu akan berimbas pada apa yang dinamakan dengan dihukum oleh penghargaan. Jadi anak ditekan dengan dihukum oleh penghargaan. Ketika tidak lagi diberikan penghargaan, nilainya menjadi merosot. Jadi lebih baik kita membuat apa yang dinamakan dengan internal, memotivasi dia punya diri supaya nilai yang ditanamkan, keyakinan kelas yang dibuat di dalam kelas itu yang diterapkan. Tidak mengharapkan apa yang dinamakan dengan penghargaan atau tidak takut. Saya kerja tugas karena takut nanti ibu marah saya. Saya kerja tugas karena sebentar saya dapat hadiah. Itu yang perlu dihindari. Sebaiknya kita memberikan motivasi internal agar anak lebih menghargai apa yang dia kerjakan dan apa keuntungan bagi dirinya. Sebab dihukum oleh penghargaan akan menurunkan apa namanya dan kualitas anak. Penghargaan akan mematikan kreativitas anak dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik anak. Tujuannya adalah sama-sama belajar, tetapi masa depan anak sedang kita pertaruhkan di sini terkait kesalahan dari Bapak Ibu Guru hebat semua. Materi ketiga terkait keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas
Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Bapak Ibu guru bisa lihat contoh yang ada di dalam materi yang sudah saya bagikan, keyakinan sekolah dan kelas. Kita bisa memberikan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah berimbas pada kegiatan umum. Seperti saya kasih contoh, menerapkan 5S di lingkungan sekolah. Senyum, sapa, di lingkungan sekolah. Kalau di dalam lingkungan kelas, Bapak Ibu guru bisa membuat kesepakatan kelas dengan anak. 3 kali tidak mengikuti pelajaran, atau meminta izin ketika ingin menyampaikan pendapat. Tugas dikerjakan, boleh. Ini adalah salah satu atau contoh-contoh yang bisa diterapkan di lingkungan kelas. Agar ketika anak mau melakukan sesuatu, dia diikat atau memiliki intrinsik dalam dirinya bahwa ketika dia melakukan ini, berimbas seperti ini. Ya, ini yang perlu ditekankan adalah perlu Bapak Ibu guru mengimbaskan setelah ini di dalam kelas masing-masing Bapak Ibu guru terkait pembuatan keyakinan kelas untuk memunculkan intrinsik dari anak-anak didik kita. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan tetapi keyakinan? Bapak Ibu guru, tidak pakai kata peraturan tetapi pakai keyakinan. Keyakinan kelas dibentuk karena adanya kesepakatan bersama anggota kelas yang didasarkan nilai-nilai kebajikan dan menekan pada keyakinan diri serta motivasi dalam diri. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mereka tidak ketahui nilainya atau arahnya akan seperti apa. Jadi, kenapa tidak peraturan tetapi keyakinan? Karena keyakinan itu muncul dari dalam diri anak. Kalau peraturan, dia dibentuk dengan rasa takut akan hukuman atau berbuat sesuatu karena ingin mendapatkan pujian atau penghargaan dari Bapak Ibu. Sehingga perlulah yang dibentuk adalah keyakinan kelas. Kita bisa lihat yang namanya perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas adalah tanggung jawab. Ketika kita tekankan anak dengan nilai kebajikan tanggung jawab, maka dia tahu dengan jelas bahwa setelah menggunakan buku dia harus taruh kembali di tempatnya. Jadi lebih mengarah ke keyakinan kelas dengan kata-kata yang positif. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Kata dilarang berimbas pada negatif, sedangkan menghormati berimbas pada nilai-nilai positif atau nilai kebajikan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan atau berkomitmen. Komitmen bahwa saya di sekolah tidak boleh terlambat. Dia tahu bahwa berarti kalau tidak boleh terlambat berarti harus 15 menit sebelum bel masuk. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan atau menghormati orang lain lebih penting daripada kata dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Kita harus memberikan imbasan bahwa narkoba akan mengakibatkan tubuh jadi tidak sehat, maka menggunakan kata kesehatan. Pergantian atau menunggu giliran dengan menghormati orang lain atau bersabar, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Materi berikut adalah terkait kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari 5 kebutuhan, Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah bertahan hidup, penguasaan. Ada dalam materi yang sudah saya bagikan, Bapak Ibu guru bisa melihat dan mempelajari lebih rinci terkait kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup. Bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman, contohnya seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Ini adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kasih sayang dan rasa diterima
atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari satu kelompok. Kebutuhan ini berupa contohnya seperti teman, mendapat perhatian atau terhubung dengan teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita terhubung. Pengakuan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang berikut adalah kebebasan atau kebutuhan akan dipilih. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia yaitu terdiri dari 5, dan ini adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain, tertawa, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya sajikan terkait pembahasan materi 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu guru bisa menuliskan jawabannya sesuai dengan pemahaman Bapak Ibu guru terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Silakan 4 nomor Bapak Ibu guru bisa. Oh, ini termasuk dalam kebutuhan ini termasuk dalam kebutuhan ini, dan yang berikut juga seperti ini. Dilihat dari pembahasan pembelajaran atau materi yang sudah saya bagikan. Nomor 1, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini kebutuhan apa yang dia sedang inginkan, Bapak Ibu? Dilihat dari pembahasan materi yang sudah diberikan tadi. 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkinkah dia mau bertahan hidup? Mungkinkah dia ingin rasa diterima atau kesenangan? Yang berikut, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Ini dia sedang menginginkan apa sebenarnya? Anak. Ketika dia rambut acak-acakan di apel, Bapak Ibu guru lihat dan rambut ini. Tapi ketika dia menggunakan sesuatu yang bagus, Bapak Ibu guru tidak melihat itu lagi. Ini menurunkan dia punya rasa percaya diri. Sehingga Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini kebutuhan apa yang sedang dia inginkan? Yang berikut, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu ceramah, ibu guru saja. Apa yang dia sedang inginkan di sini? Kebutuhan apa yang sedang dia inginkan? Yang berikut, soal yang berikut. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin aku ke depan, nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Gambarnya tidak rapi, tapi ibu guru ambil dan kasih tunjuk di teman-teman. Dia sedang membutuhkan kebutuhan apa dari 5 kebutuhan dasar manusia. Silakan Bapak Ibu guru, saya memberikan kesempatan untuk bisa menuliskan jawaban Bapak Ibu guru terkait 5 kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan oleh seorang anak. Banyak terkait 5
Yang sudah selesai menuliskan jawaban 5 posisi kontrol manusia, boleh jawabannya bisa ditempelkan di depan. Oke, baik Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru hebat semua. Di sini terlihat jelas dari jawaban Bapak Ibu Guru. Yang pertama adalah kebutuhan Ibu Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka senang dan menyanyi. Kebutuhan yang sedang dibutuhkan adalah kesenangan. Yang berikut adalah Ibu Guru tidak menyapaku hari ini. Kebutuhan yang dia butuhkan adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikut adalah kebebasan. Aku bosan, masa belajarnya gitu-gitu saja. Dia bosan. Yang berikut adalah penguasaan. Gambarku tidak rapi, malah ibu ambil gambarku dan tunjukin ke teman-teman di depan kelas. Dia sedang membutuhkan kebutuhan penguasaan. Yang berikut kesenangan, pengakuan atas kemampuan, kebebasan, dan kasih sayang. Ada juga, selain itu ada juga kebutuhan budaya hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan pengakuan atas hidup, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Guru, mari kita lihat semua jawaban dari Bapak Ibu Guru. Jawabannya adalah ketika dia dilarang atau dia tidak boleh bersenang sewaktu mengerjakan tugas, katanya harus tenang, tidak ada suara, padahal dia senang bernyanyi. Berarti dia sedang membutuh apa yang dinamakan dengan kesenangan. Biarkan Bapak Ibu Guru, anak itu tidak selamanya harus dengan belajar dengan diam. Karena setiap anak punya karakteristik masing-masing. Mungkin dengan cara dia agak sedikit bersenandung tapi tidak mengganggu teman di samping. Dengan begitu dia mungkin mengerjakan tugas lebih baik. Biarkan, karena itu kebutuhan, apa yang dinamakan dengan kebutuhan. Dia sedang membutuhkan kesenangan. Yang berikut, kasih sayang dan rasa diterima. Benar. Ibu Guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Dia sedang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Diperhatikan. Yang berikut adalah aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu saja, dengarin ibu aja. Dia sedang membutuhkan kebebasan. Biarkan dia berekspresi. Mungkin hari ini dia mau belajar dengan cara kelompok atau mungkin lain, biarkan dia berekspresi. Aku sebar, gambarku tidak rapi, malah ibu nunjukin ke teman-teman. Dia sedang membutuhkan kebutuhan penguasaan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua dari jawaban yang kita berikan pada kesempatan siang hari ini. Yang berikut adalah posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol seorang guru, Bapak Ibu Guru. Ketika kita sudah mempelajari apa yang dinamakan dengan kebutuhan anak-anak kita, di sini kita kembali dengan 5 posisi kontrol seorang guru. Di dalam lingkungan sekolah kita dibekali dengan 5 posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Refleksikan diri kita masing-masing, Bapak Ibu Guru hebat semua, kita ada di posisi mana? Apakah kita selama ini sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah,
sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai seorang manajer di lingkungan sekolah, berimbas pada anak-anak kita terkait 5 posisi guru dan seorang guru. Sebagai penghukum, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan selalu berkata, patuhi aturan saja atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu dan terakhir selesai. Setiap kali mengerjakan tugas, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran yang bisa berhasil, yaitu dia punya cara. Ikut dia baru dia bilang berhasil. Kalau buat lain itu tidak mau oleh dia. Ini ciri-ciri seorang guru penghukum. Hasilnya adalah ketika kita menerapkan posisi kontrol di penghukum, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi, minta maaf sepertinya ini, murid akan merasa bersalah. Oh, minta maaf, ini sepertinya ada kesalahan. Nanti setelah selesai kegiatan, saya akan memberikan refleksi atau perbaikan terkait hasil dari penghukum. Kemungkinan besar ada kesamaan antara hasil dari pembuat merasa bersalah dan hasil dari penghukum. Yang berikut saya lanjutkan ke pembuat merasa bersalah. Kata-kata yang keluar lembut akan seperti, ibu sangat kecewa dengan kamu hari ini. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian terhadap dirinya yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Hasilnya adalah murid merasa bersalah, merasa telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat dalam diri anak tersebut. Dia rasa dia tidak berharga ketika kita bilang dia kecewa dengan kamu hari ini. Berapa kali bapak harus bilang kamu ya? Gimana kalau orang tua kamu tahu bahwa di sini tidak belajar? Posisi kontrol yang berikut adalah sebagai seorang teman. Guru akan berkata ketika dia menggunakan atau menerapkan posisi kontrol seorang teman, ayo bantu Dewi bapaknya, bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu anak tersebut, maka murid tersebut akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan dia tidak akan lagi mau berusaha. Jadi dia bergantung, karena kita selalu menjadi teman buat dia. Sudah, nanti ibu perbaiki, sudah kumpul sudah, nanti juga ibu kasih nilai. Dia merasa bergantung. Jadi ketika tidak diberikan seperti itu, dia merasa. Jadi ini adalah bagian dari eksternal. Hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif sebenarnya. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Dan belum tentu berlaku sama dengan guru dan orang lain atau orang lain. Jadi ada positifnya, ada negatifnya ketika kita menjadi teman dengan anak-anak. Boleh. Tetapi ketika kita tidak tahu memposisikan diri, anak akan beranggap kita teman. Dan ketika kita tidak mau berteman dengan dia merasa marah dan lain sebagainya. Yang berikut adalah posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi peraturan yang diajukan seorang pemantau. Peraturannya apa, anak? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan atau catatan dan lain sebagainya. Hasilnya dari seorang pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dia jalankan. Tidak pakai baju pramuka hari Jumat dan Sabtu, dia tahu apa konsekuensi. Ini sebagai seorang pemantau. Tahukah aturan di sekolah anak? Jadi dia tahu, dia berbuat, dia tahu apa yang akan menjadi konsekuensi. Manajer, menjadi manajer.
Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Keyakinan keras ini, Bapak Ibu guru. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini akan menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Seorang manajer bukanlah memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Murid hasilnya adalah murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluarnya sendiri. Kita mengembalikan jati diri anak. Untuk dia tahu dia berbuat, berarti dia tahu cara mencari solusi. Bapak Ibu guru, satu pertanyaan untuk kita semua sebagai refleksi, manakah yang cocok ketika kita menerapkan posisi kontrol itu di lingkungan sekolah? Apakah kita mau menjadi sebagai seorang penghukum? Atau kita mau menjadi pembuat merasa bersalah? Atau mau jadi teman? Atau mau jadi sebagai pemantau? Atau kita mau menjadi sebagai manajer? Silakan, boleh Bapak Ibu guru salah satu bisa mewakili kita untuk menyampaikan kira-kira posisi manakah yang tepat yang perlu kita. Tidak ada salah dan tidak ada benar. Hanya kita membutuhkan sesuatu yang tepat sebagai pegangan dalam genggaman tangan ilustrasi tadi. Silakan, boleh. Ibu Kepala boleh mewakili kita. Baik, terima kasih. Mungkin posisi kontrol yang kelima, manajer ya. Seorang manajer. Siap. Baik, menurut Ibu Kepala bahwa seorang guru perlu menerapkan apa yang dinamakan dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Mari kita lihat sama-sama. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa harus manajer? Karena guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang berikut adalah ketika dia menempatkan diri sebagai seorang manajer, maka posisi manajer mengacu pada apa yang dikenal dengan restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Kita manajer, anak-anak juga manajer. Manajer dalam hal ini adalah dia mampu mempertanggungjawabkan atas apa yang dia lakukan. Sehingga terciptalah apa yang dikenal dengan identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi 5 posisi kontrol yang perlu kita terapkan adalah sebagai seorang manajer. Materi terakhir Bapak Ibu guru terkait apa yang dikenal dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu guru bisa menyimak materi yang sudah saya bagikan terkait segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi, terkadang dalam suatu lingkungan sekolah atau organisasi-organisasi kita mengalami apa yang dinamakan dengan miskonsepsi. Miskonsepsinya yaitu selama ini kita mengenal tindakan yang dilakukan terhadap pelaku suatu pelanggaran di sekolah kita sebagai hukuman dan konsekuensi. Tetapi dalam program disiplin positif ini kita dikenal dengan apa yang dinamakan dengan restitusi. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman merupakan tindakan tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah dari pihak yang memberikan dan tanpa kesepakatan. Itu hukuman Bapak Ibu guru. Jadi kita langsung marah, kita langsung pukul dan lain sebagainya. Ini merupakan bagian dari tindakan yang tidak terencana atau tiba-tiba. Dan efeknya dan bahannya berada dari satu pihak. Kita belum tahu kenapa dia buat seperti itu, tapi kita sudah langsung menghukum. Itu hukuman. Konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati sebelumnya. Tidak pakai baju pramuka setiap hari Jumat dan Sabtu, maka apa yang akan terjadi? Sudah ada timbal balik. Yang berikut, sedangkan pada restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan
dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Dan ada peluang bagi murid untuk bertumbuh di sini ketika kita menerapkan apa yang dinamakan dengan restitusi. Bukankah begitu cara kita belajar? Restitusi menguntungkan korban dan juga menguntungkan pelaku kesalahan. Praktik segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia percaya diri ketika dia buat kesalahan, dia tahu dia bisa berbuat ini, menemukan solusinya, dan kembali di lingkungan kelompok, dia tidak diejek, tidak dipermalukan atau tidak dikata-katai karena dia mampu menyelesaikan suatu persoalan. Dia sudah menyelesaikan dia punya persoalan. Restitusi bukan menebus kesalahan, melainkan restitusi adalah sebuah tawaran. Kita menawarkan kepada anak. Dan bukan paksaan, restitusi fokus pada solusi. Bapak Ibu Guru bisa perhatikan langkah-langkah dari restitusi. Ada 3 langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Dilihat dari gambar segitiga restitusi, poin pertama mengenai menstabilkan identitas berarti setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi kita panggil anaknya, kita terapkan apa yang dinamakan dengan menstabilkan identitas. Poin pertama, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tanyakan kepada mereka, sudah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Oke, langkah kedua ketika kita melakukan restitusi, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Yang berikut adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tanyakan kepada anak. Segitiga restitusi, langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bapak Ibu Guru, kita perlu menerapkan apa yang dinamakan dengan langkah-langkah restitusi, karena itu akan berimbas kepada anak murid bahwa dia akan kembali ke kelompoknya dengan lebih rasa percaya diri yang tinggi. Kita perlu perhatikan. Bapak Ibu Guru, satu kasus yang sudah saya sajikan sebagai contoh, Bapak Ibu Guru bisa lihat pada materi yang sudah saya sebarkan. Di situ ada kasus penanganan anak menyontek saat dia melakukan ujian. Itu adalah langkah-langkah dari bagaimana kita menerapkan restitusi di dalam menyelesaikan suatu kasus terhadap anak kita. Jadi tidak langsung anak salah dan lain sebagainya, tapi ada. Dan selama ini menjadi pengalaman saya pribadi melakukan refleksi di sini adalah saya guru sebelum mengikuti calon guru penggerak ini, saya juga adalah guru-guru yang termaksud dalam posisi kontrol seorang penghukum. Bapak Ibu Guru, itu adalah kesalahan yang selalu kita buat. Maka terkait penerapan disiplin diseminasi budaya positif ini, saya mengajak Bapak Ibu Guru semua kita melakukan refleksi terkait apa yang selama ini sudah kita laksanakan atau kita terapkan di lingkungan sekolah terhadap anak-anak murid kita. Materi-materi yang sudah saya sebarkan kepada Bapak Ibu Guru akan menjadi acuan, contoh, dan panduan bagi Bapak Ibu Guru dikala melakukan aktivitas di lingkungan sekolah yang berimbas pada peserta didik kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat semua. Salam sehat, salam guru penggerak. Dengan demikian, presentasi kegiatan diseminasi terkait pemahaman budaya positif pada kesempatan siang hari ini telah saya selesaikan.
Ucapan terima kasih yang sangat besar untuk partisipasi kita semua kepada Ibu Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 11 Takari, teman-teman rekan guru UPTD SMP Negeri 11 Takari. Semoga apa yang hari ini saya imbaskan kepada Bapak Ibu guru, rekan guru hebat semua dapat menjadi panduan atau pembelajaran kita ke depan demi mewujudkan anak-anak didik kita menjadi lebih baik. Salam sehat Bapak Ibu guru. Kita semua. Akhiri kegiatan kita pada siang hari ini, saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan refleksi atau penguatan kepada kita semua terkait penugasan diseminasi budaya positif yang sudah saya paparkan pada siang. Kepada Ibu Kepala, waktu dan tempat saya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita beri applause dulu sekali lagi bagi guru penggerak yang telah memaparkan materi yang penggerak yang boleh berbagi praktik baik pada kesempatan siang hari ini mengenai disiplin positif ya. Dan ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Apa yang disampaikan oleh teman kita Ibu Reni ini sebenarnya adalah pengalaman pribadi kita masing-masing guru bersama dengan siswa-siswa kita yang sekian lama kita kerjakan ya. Dan saya pikir budaya positif yang telah dibagikan tadi itu bisa menjadi satu motivasi bagi kita supaya ke depan proses pembelajaran kita tidak lagi menggunakan cara-cara seperti yang dipaparkan tadi, bahwa ada tindakan-tindakan yang mungkin bisa menimbulkan perasaan kecewa ya, ataupun merasa tidak diterima ya. Kadang seperti tadi ada beberapa tindakan, kalau seorang siswa itu menggunakan jepit baru, dia mengharapkan ada kasih sayang, ada perhatian dari Bapak Ibu guru. Itu sesuatu hal yang mungkin baik kita kecil tapi besar pengaruhnya kepada siswa kita. Itu bisa menjadi satu penyemangat bagi dia ketika kita mengakui keberadaannya. Waduh, ini hari ini siapa ya, misalnya Marwah, waduh dia tambah cantik dengan menggunakan jepit yang baru. Ini membuat sesuatu motivasi bagi dia. Aduh, senang dipuji sama Pak Swingli. Saya lebih suka masuk bahasa Indonesia kalau lihat Pak Swingli sudah ada. Karena seperti itu, ada kedekatannya, ada satu perasaan nyaman, perasaan tenang ketika dia berada bersama dengan Bapak Ibu guru. Nah, ini hal-hal positif yang perlu kita bangun. Kemudian juga tadi ada beberapa statement yang bisa kita rubah dari satu teguran atau tindakan hukuman, kita menghaluskan kalimatnya dengan mungkin tadi kita bilang apa ya, tadi contohkan itu tadi kalimat-kalimat tadi saya lupa. Posisi kontrol. Ya, kita lihat sama-sama ya. Nah ya, kamu selalu saja salah. Nah seperti itu ya, mungkin kita bisa ganti, lalu hari ini kamu mungkin kurang hati-hati atau tidak konsen kan, atau bagaimana perasaan dari rumah tadi kurang senang atau tidak. Jadi kita bisa memperhalus kalimat kita, membuat anak itu merasa lebih nyaman ya. Jadi saya pikir ini pengalaman baik yang dibagikan oleh Ibu Reni, biar ini juga menjadi penyemangat bagi kita semua. Walaupun kita bukan calon guru penggerak, tapi pastinya kita akan menuju ke sana juga ya. Suatu waktu kita akan diberi kesempatan yang sama untuk bisa menjadi seorang calon guru penggerak. Bahkan sebelum menjadi calon guru penggerak, kita bergerak di sekolah kita ya. Kita bisa berimbas kepada anak didik kita, bahkan juga teman-teman yang ada. Saya pikir itu pengalaman indah. Memang tuntutan zaman sekarang seperti ini, Bapak Ibu guru. Kita tidak lagi menjadi guru yang keras, guru yang kaku, guru yang ekstrim, tetapi bagaimana kita bisa merangkul anak didik kita bisa menciptakan suasana nyaman, menciptakan suasana yang damai, bahkan memberi kebebasan. Tadi anak itu ingin bebas untuk bersiul di dalam kelas ya, anak itu ingin berekspresi, kita tidak usah melarang dia, tapi bagaimana arahkan dia kepada hal yang positif sehingga menunjang dia dalam
proses belajar mengajar ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Eni dan teman-teman semua. Oke, mari kita berikan yang sudah memberikan penguatan terkait berbagi pengalaman atau berbagi pengalaman terkait budaya positif pada UPTD SMP Negeri 11 Tekari. Saya mengajak Bapak Ibu guru semua untuk kita berdiri sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Saya punya satu permainan atau yang dinamakan dengan tepuk wow. Jadi saya kasih contoh, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W, kasih wow, supaya kita relax karena ini dari hampir 2 jam saya menyampaikan materi. Oke, saya akan memimpin permainan ini. 1, 2, 3, tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W, kasih wow. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru dan semua untuk kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini bisa memberikan dampak positif, efek yang baik untuk Bapak Ibu guru semua ke depan. Menutupi kegiatan pada siang hari ini kita mengawali dengan doa, maka tentunya kita akan mengakhiri dengan doa. Tadi Ibu guru sudah memimpin kita dalam doa, mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Eben atau Bapak Guru untuk memimpin kita dalam doa penutup. Kepada Bapak Guru saya Baik, terima kasih. Ini dan saya dan saya kalau Bapak di surga, Bapak yang memohon kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Allah karena Engkau telah memberikan kesempatan dan waktu dalam kegiatan ini dari awal ke tengah hingga berakhir dengan berhasil. Apa yang kami sudah terima, kami boleh dapat menjalankan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. baik 1, 2, 3. Shalom, selamat siang.